Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tidak ada kata yang pantas dan layak untuk kita ucapkan selain pujian dan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan nikmat, karunia dan anugerahnya sampai detik ini kita masih dapat merasakan indahnya kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pejuang dan para pahlawan bangsa ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada sang revolusioner sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman gelap gulita menuju pencerahan seperti saat ini. Saudara-saudara sekalian, tepat 76 tahun yang lalu terjadi peristiwa monumental pada bangsa ini. Peristiwa yang menggelegar, peristiwa yang menggetarkan setiap jiwa dan raga seluruh pelosok bangsa. Peristiwa tersebut adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mengubah arah masa depan bangsa dan arah perjuangan bangsa Indonesia. Perlu kita resapi dan renungkan bahwa kemerdekaan yang kita rasakan hari ini bukanlah hadiah cuma-cuma yang diberikan para penjajah dan penindas bangsa ini. Kemerdekaan yang hadir hari ini adalah proses panjang para pejuang dan pahlawan bangsa Indonesia yang tidak hanya mengorbankan hartanya, melampaui itu jiwa dan raga mereka pertaruhkan demi merah putih berkibar di angkasa. Saudara-saudara, tujuan dari negara Republik Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut adalah cita-cita luhur penuh harapan guna membangun sumber daya manusia yang unggul yang dapat mewujudkan kehidupan adil, makmur, serta sejahtera. Untuk itu perlu selalu tingkatkan kualitas dan mutu pendidikan bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini di seluruh pelosok bumi masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dampaknya dunia pendidikan pun ikut terimbas. Formula demi formula dituangkan demi menjawab dan merespon masa depan pendidikan pas dan pasca pandemi. Para juru fikir hadir dalam ruang dialog dan diskusi, mewacanakan dan merencanakan apa yang sedang dan akan dilakukan. Namun itu semua tidaklah cukup apabila seluruh elemen yang ada tidak sadar bahwa pendidikan adalah proses membebaskan dan mencerahkan dari keterpurukan dan ketertindasan. Dari sinilah perlu sinergitas yang dilakukan para stakeholder, terutama pendidik, orang tua, dan peserta didik dan seluruh lingkungan masyarakat dalam mengoptimalkan sarana dan media yang dimiliki. Mengingat pesan Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah, maka setiap dari kita adalah pendidik bagi diri pribadi maupun untuk orang lain. Di setiap tempat kita berada adalah tempat kita belajar, dan segala yang ada pada alam semesta ini adalah ilmu pengetahuan yang dapat kita ambil pelajaran darinya. Saudara-saudara, dampak pandemi COVID-19 pada dunia pendidikan salah satunya proses pembelajaran berlangsung dari rumah. Belajar dari rumah tidak hanya semata-mata menuntut tercapainya kompetensi pada kurikulum, tetapi jauh dari itu mari kita tekankan pengembangan karakter, penanaman akhlak mulia, dan ubudiyah dan kemandirian peserta didik di rumah. Konsekuensi logis dari itu semua, para guru hendaknya menyiapkan materi dan metode yang kreatif dan inovatif bagi peserta didiknya. Orang tua harus lebih adaptif dalam membimbing dan membina anaknya belajar di rumah. Dan peserta didik harap bersabar dengan segala kendala dan keterbatasan yang terjadi, guna tercapainya pembelajaran yang menginspirasi dan menyenangkan. Saudara-saudara sekalian,
Maka dari itu semua, pendidikan harus hadir dengan inovasi demi inovasi tanpa henti. Karena pada hakikatnya, belajar adalah proses sepanjang hayat. Selama kita bernafas, selama itu pula kita belajar. Untuk para orang tua, para guru, para peserta didik dimanapun kalian berada, pandemi hari ini mengajarkan kita banyak hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Masa depan ada di tangan kita, menyerah dengan keadaan, atau kita terus bertransformasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Guna tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik. Guna menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di penghujung kesempatan ini, marilah sama-sama kita rapatkan barisan, kita satukan kembali kesatuan dan persatuan di antara kita. Buang jauh-jauh keegoisan dan keakuan yang memecah belah persatuan bangsa demi masa depan Indonesia yang berkemajuan. Saudara-saudara, terakhir, mari sama-sama kita ingat, tiang telah sama-sama kita tancapkan, bendera merah putih telah sama-sama kita kibarkan, semangat telah kita kobarkan, pantang mundur, surut ke belakang. Mari kita berdoa, semoga pandemi ini lekas berlalu dan perjuangan kita tidak pudar oleh waktu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Merdeka, panjang umur perjuangan, hidup rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.